Berapa banyak yang ingat minggu lalu, saya berbicara dengan Anda tentang kasih karunia Tuhan, kasih karunia, kepada Anda. Kekayaan Allah dengan biaya Kristus, kekayaan Allah dengan biaya Kristus. Ayo, semua orang mengatakan bahwa kekayaan Allah dengan kami berbicara tentang penebusan Allah dengan biaya Kristus dan perhentian Allah dengan biaya Kristus. Kami berbicara tentang pemulihan Allah dengan mengorbankan Kristus. Singkatan ini benar-benar cara yang bagus untuk mengingat tentang kasih karunia Allah dalam Roma pasal 8, ayat 32. Alkitab mengatakan bahwa Allah, Dia yang tidak menahan anak tunggalnya, tetapi menyerahkannya untuk kita semua. Bagaimana Dia tidak juga bersamanya dengan bebas, memberi kita semua hal? Jadi ini adalah kekayaan Allah dengan mengorbankan Kristus karena Dia tidak menyayangkan putranya, karena Dia memberikan putranya di dalam Kristus. Semua hal sekarang menjadi milik Anda dengan bebas. Bagaimana Dia tidak juga bersamanya dengan bebas, memberi kita semua hal? Jadi ketika kita memahami dan berpikir tentang kasih karunia Tuhan, bukan hanya kasih yang diselamatkan. Itu adalah anugerah terbesar dari semua keselamatan, tetapi adalah anugerah untuk menyadari bahwa dengan pengorbanan Kristus, karena Yesus membayar semua ini di kayu salib, kita dapat memiliki kekayaan Tuhan, yang tidak terbatas hanya pada keuangan. Saya berharap orang Kristen mengerti bahwa kekayaan Tuhan adalah hikmat dan kekayaan Tuhan adalah pengertian. Kekayaan Tuhan meliputi pekerjaan, bisnis, dan ide. Itu semua juga merupakan bagian dari Tuhan, tetapi jauh lebih luas dari itu. Kekayaan Allah dengan mengorbankan Kristus. Surga adalah kekayaan terbesar dari segalanya, dan diselamatkan adalah kekayaan terbesar dari semuanya. Tetapi jika kita dapat memahami kasih karunia adalah kekayaan Allah dengan mengorbankan Kristus, sekarang kita memiliki akses. Kami memiliki akses total ke perhentian Tuhan, pemulihan Tuhan, kebangkitan Tuhan dan saya benar-benar ingin berbicara sedikit tentang itu karena setiap kali ada kegelapan dalam hidup, kegelapan, cara kita memandang kegelapan adalah bagaimana, dan apa yang akan menentukan apa yang kita lakukan dengan kegelapan. Dan apa yang kita lakukan dengan kegelapan adalah apa yang akan menentukan apa yang terjadi dalam hidup kita. Saya pikir setiap kali ada, dari kita menemukan diri kita dalam kegelapan, hal pertama yang kita lakukan adalah menyalakan lampu atau kita mendapatkan flash. Anda tahu, telepon senter kita. Kami menghidupkan telepon kami. Ketika kita tidak dapat melihat sesuatu, kita meminta cahaya. Kami menempatkan permintaan pada listrik, setiap kali ada kegelapan. Saya ingin Anda tahu bahwa di balik kegelapan itu ada sebuah terobosan. Dan di sisi lain dari kegelapan itu adalah kebangunan rohani. Dan di sisi lain keluarga Anda berkata, tidak, saya tidak ingin mendengar tentang Yesus. Di sisi lain, masing-masing dari mereka akan diselamatkan. Di sisi lain Anda batuk dan merasa sakit. Dan di sisi lain itu adalah penyembuhan. Dan jika Anda percaya bahwa di sisi lain kegelapan, selalu ada terobosan dan selalu ada cahaya dan selalu ada kebangkitan di sisi lain kematian. Selalu ada kehidupan di seberang waktu benih. Selalu ada waktu panen. Ketika benih masuk ke dalam tanah, keadaannya gelap dan kita tidak benar-benar tahu seberapa gelapnya itu, tetapi kita dapat mengasumsikan bahwa itu cukup gelap di bawah tanah tempat benih ditanam. Di bawah sana gelap. Tapi di sisi lain itu, kegelapan adalah cahaya di sisi lain itu. Kegelapan adalah panen di sisi lain kegelapan itu adalah kehidupan yang dimaksudkan agar benih itu terjadi. Jadi saya benar-benar ingin saya ingin kita terbiasa melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Jadi saya tahu semua orang mengatakan selamat tahun baru ketika ini adalah tahun baru. Tetapi saya ingin mengatakan selamat tahun baru, karena jika Anda akan mulai melihat kehidupan dengan cara dari sudut pandang Tuhan, dari sudut pandang surga, kita adalah duduk bersama Kristus di tempat surgawi. Jika kita mulai melihat kehidupan dari sudut pandang Tuhan, dari posisi duduk istirahat, dari posisi duduk dengan Kristus, dari posisi duduk kita memerintah bersama Dia di mana kita duduk bersama Dia, dan kita dibangkitkan bersamanya. Kita duduk bersamanya dan kita memerintah bersama Kristus. Kami memiliki otoritas, kami memiliki kekuatan atas hidup kami. Kita memiliki kekuatan untuk berbicara tentang kehidupan. Dan jika kita melihat kegelapan secara berbeda hari ini, jika kita melihat tahun 2021 secara berbeda hari ini, kita akan mempersiapkan diri untuk tahun 2022 yang hebat. Jika kita melihat hari ini secara berbeda dari cara kita memandang kehidupan itu, alih-alih kehidupan terjadi pada kita harus mulai melihat kehidupan terjadi pada kita. Anda tahu, dalam Kejadian pasal 1, kita melihat cara Tuhan menangani kegelapan. Dan ini adalah cara yang baik untuk memulai tahun. Ini adalah cara yang baik untuk memulai hari. Ini adalah cara yang baik untuk memulai apapun dalam hidup Anda dengan firman Tuhan, bukan? Yohanes pasal 1 ayat 1, dikatakan pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan kata itu adalah Tuhan, bukan? Jadi pada mulanya adalah firman Tuhan.
Setiap awal baru yang Anda inginkan dalam hidup, Anda menginginkan awal yang lebih baik untuk tahun ini daripada tahun lalu. Dimulai dengan kata pada mulanya adalah kata pada mulanya adalah kata pada mulanya adalah kata. Firman Tuhan memiliki kekuatan untuk menjadi awal terbaik yang pernah Anda miliki dalam hidup Anda. Firman Tuhan memiliki kekuatan untuk menjadi terbaik tahun ini daripada tahun manapun yang pernah Anda miliki dalam hidup Anda di awal adalah firman. Jika kita mau mengucapkan firman Tuhan seperti yang Tuhan lakukan, jika kita percaya firman Tuhan seperti Tuhan, maka kita akan menghadapi hidup ini dengan cara yang jauh berbeda. Kita akan berhenti takut akan masalah kita. Kami akan berhenti takut akan apa yang mungkin terjadi. Kami akan berhenti takut apakah itu penyakit, apakah itu masalah keuangan, apakah itu masalah pemerintah. Orang bertanya apakah vaksin itu tanda binatang. Jika orang mengambil vaksin, apakah itu tanda binatang itu? Saya pikir jika itu adalah tanda dari binatang itu, Anda akan tahu itu adalah tanda dari binatang itu karena akan ada seekor binatang dan Anda akan tahu siapa dia dan Anda tahu, tanda siapa yang akan Anda pakai. Jadi jangan dengarkan spekulasi yang dimiliki orang tentang kesalahpahaman dan kesalahpahaman yang mereka gunakan lakukan salah tafsir kitab suci dan memutarbalikkan kitab suci untuk menciptakan ketakutan. Jika kitab suci diajarkan dengan benar, itu akan menghasilkan iman. Tidak takut. Jika firman Tuhan telah diucapkan dengan itu akan menghasilkan iman. Tidak takut. Jika Anda memahami karunia keselamatan, karunia Allah dengan benar, itu akan memberi Anda iman. Tidak takut. Ada yang bisa bilang amin? Jika ada sesuatu yang membuat Anda takut, itu bukan dari Tuhan. Jika ada sesuatu yang menyebabkan ketakutan, maka itu adalah kesalahpahaman. Jika ada sesuatu yang menyebabkan ketakutan, maka itu bohong. Jika kebenaran yang membebaskan Anda dan kebenaran yang memberi Anda kedamaian dan kebenaran firman Tuhan yang memberi Anda sukacita, maka kebohonganlah yang membuat Anda terikat. Kebohonganlah yang membawa ketakutan. Jika Tuhan adalah kebenaran dan firman adalah kebenaran, dan Tuhan dicintai dan cinta adalah kebenaran. Dan jika cinta diucapkan, dan jika Anda menafsirkan kitab suci dengan benar, itu akan menghasilkan cinta dan itu akan menghasilkan kebebasan dan itu akan menghasilkan iman. Tetapi jika itu menghasilkan rasa takut, maka Anda salah paham. Anda salah membacanya. Anda salah menafsirkan kitab suci. Alkitab berkata, kita perlu membagi firman kebenaran dengan benar. Kita harus membaginya dengan benar. Kita perlu memahami apa yang dia bicarakan, dengan siapa dia berbicara dan apa yang dia maksud dengan apa yang dia katakan. Amin. Begitu banyak orang memiliki begitu banyak interpretasi yang berbeda dari Alkitab dan begitu banyak kesalahpahaman karena agama mencoba untuk mendapatkan firman Tuhan, untuk setuju dengan kutukan dan inferioritas mereka. Dan Tuhan ingin firman-Nya mengungkapkan kepada Anda siapa Anda sebenarnya, siapa Dia sebenarnya dan siapa Anda sebenarnya. Tuhan adalah cinta. Dan kita adalah putra dan putrinya dan kita diciptakan menurut gambar Allah. Saya sering mendapatkan ini ketika orang mengapa Anda tidak mengkhotbahkan seluruh Injil? Mengapa Anda hanya mengkhotbahkan aspek-aspek baik dari Injil? Mengapa? Karena Injil berarti kabar baik bagi seseorang. Jadi kita tidak memiliki berita buruk Injil. Tidak ada kabar buruk dalam Injil adalah kabar baik. Tidak ada kabar buruk tentang Yesus yang datang untuk mati bagi dosa-dosa kita. Hanya ada kabar baik. Tidak ada kabar buruk dalam Yesus menanggung hukuman kita di kayu salib. Sehingga oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tidak ada kabar buruk dalam hal itu. Hanya ada kabar baik. Seluruh Injil itu baik. Dan alasan mengapa orang berkata, "Yah, tidak ada sisi lain dari Injil yang buruk dan hal-hal yang perlu kita lakukan di dalamnya, bagaimana kita harus berubah, dan kita harus melakukan ini dan kita harus melakukan itu." Tapi lihat, tidak satu pun dari hal-hal itu yang akan menyelamatkan Anda. Tak satu pun dari hal-hal yang Anda ingin ubah dalam hidup Anda akan menyelamatkan Anda. Jika keselamatan adalah 99% terserah Yesus dan 1% terserah Anda, maka itu benar-benar 100% terserah Anda. Jadi bukan 99% terserah Yesus itu 100% terserah Yesus. Yesus melakukan 100 kami melakukan 0% dari pekerjaan. Kita hanya menerima dan dengan bebas menerima karunia keselamatan yang Dia tawarkan dengan begitu bebas. Dan dengan bebas ingin kita mengalami bukan 99% tentang Yesus dan 1% di dalam kita. Karena dengan demikian 1% itu benar-benar 100%. Karena jika Anda tidak melakukan 1% Anda dan 99%-nya tidak ada gunanya bagi Anda. Jadi itu bukan Injil. Injil adalah Yesus melakukan semuanya. Yesus melakukannya 100%. Bagian kita adalah menerima. Jika Anda ingin menyebutnya 1%, Anda dapat menyebutnya begitu. Tetapi yang harus Anda lakukan hanyalah menerima dengan bebas. Anda telah menerima. Yesus berkata kepada semua orang yang menerimanya, Dia memberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah.
Semua kehidupan adalah tentang menerima apa yang Tuhan miliki untuk kita, dan kemudian memberikannya secara cuma-cuma kepada orang lain. Dengan bebas kita menerima, dengan bebas kita memberi. Dalam Kejadian pasal 1, bumi belum berbentuk dan kosong dan kegelapan menyelimuti permukaan samudera raya dan Roh Allah bergerak di atas permukaan air. Tahukah Anda bahwa saat ini Roh Tuhan sedang bergerak? Dia bergerak di dalam Anda, Dia bergerak pada Anda. Dia bergerak di sekitar. Roh Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada di mana-mana. Dia bisa berada di mana saja sepanjang waktu di setiap zona waktu di setiap periode waktu. Semua sekaligus. Waktu hanyalah ukuran yang dengannya Tuhan memberi kita kemampuan untuk mengukur. Tetapi Tuhan tidak melakukan sesuatu. Tidak mengukur sesuatu berdasarkan batas waktu kita. Tuhan berada di luar batasan waktu. Ada yang bisa bilang amin? Itulah sebabnya Dia membuat segala sesuatu pada waktunya sehingga Dia bisa mengambil masa lalumu dan Dia bisa membuatnya sesuatu yang indah di masa depanmu. Dia bisa mengambil kesalahan Anda dan bisa membalikkannya dan sesuatu yang baik. Dia bisa mengambil kelemahan Anda dan Tuhan dapat mengambil apapun yang Anda berikan kepadanya dan Dia dapat mengubahnya dan mengubahnya menjadi sesuatu yang baik. Karena Roh Tuhan ada di mana-mana. Roh Tuhan bergerak kemana-mana. Roh Allah ada di seluruh permukaan hidup Anda. Di atas permukaan perairan, di atas permukaan yang dalam, di atas permukaan bumi, Roh Kudus tinggal di dalam diri Anda jika Anda dilahirkan kembali. Anak Allah dan Roh Kudus itu melayang-layang di atas Anda dan di atas Anda. Ada banyak orang yang sama-sama dipenuhi dengan Roh Kudus dan Roh Tuhan turun ke atas mereka dalam kitab suci. Dalam Perjanjian Lama, Roh Tuhan akan turun atas mereka. Namun dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus datang untuk tinggal di dalam diri kita. Dan Dia mendatangi kita. Dan Roh Kudus mulai bergerak kemanapun Anda berbicara. Firman Tuhan, Roh Kudus menerima kata-kata itu dan mewujudkannya. Ia juga tidak bekerja sendiri. Alkitab mengatakan bahwa para malaikat, ketika mereka mendengar firman Tuhan, mereka mendengarkan suara firman Tuhan dalam Mazmur 107, ayat 20, para malaikat melaksanakan firman Tuhan di seluruh kitab suci. Di sini, di Kejadian pasal 1, Roh Kudus melayang-layang di atas permukaan samudera raya. Dan dikatakan dalam ayat 2, lalu Tuhan berkata, jadilah terang. Atau berkata, jadilah, lihat, apa yang Tuhan mulai? Tuhan memulai dengan kegelapan. Roh Kudus bergerak di atas permukaan dan Tuhan mulai dengan kegelapan. Dan apa yang Dia lakukan? Dia berbicara ringan, ada cahaya. Dan ada kebangunan rohani di sisi lain kegelapan. Jika kita mau menyadari bahwa kegelapan bukanlah musuh kita. Jika kita menyadari bahwa kegelapan bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Jika kita menyadari bahwa kegelapan adalah tanda bagi kita, bahwa ada terang dan ada kebangkitan di sisi lain kegelapan ini, dan ada terobosan di sisi lain kegelapan ini. Jika kita tidak membiarkan kegelapan ini berbicara untuk kita. Berapa banyak yang tahu ada kegelapan, tetapi Tuhan tidak membiarkan kegelapan berbicara untuknya. Tuhan berkata, jadilah terang. Tuhan tidak mengizinkan kegelapan untuk menulis cerita. Tuhan menulis cerita dengan kata-katanya sendiri. Tuhan menulis cerita dengan mulutnya sendiri. Dan Anda tahu, Alkitab berkata, saya pikir itu adalah Mazmur 49. Di suatu tempat kita memiliki lidah seorang penulis yang siap. Lidah kita seperti pena. Dan Tuhan berkata bahwa kita memiliki kemampuan untuk menulis dalam hidup kita untuk menulis dengan kata-kata kita, hidup dan hidup akan terjadi pada terang yang benar dan terang akan terjadi. Anda memiliki kekuatan seperti itu. Seperti yang ada, Mazmur 45 ayat 1, lidahku katanya adalah pena seorang penulis yang siap. Hatiku dipenuhi dengan tema yang bagus, tetapi hatimu yang dipenuhi dengan tema yang bagus tidak akan membawa tema yang bagus itu lewat sampai lidahmu mulai menulisnya seperti seorang penulis yang siap. Tidak, beberapa dari kita mungkin bahkan tidak pernah melihat ayat itu dalam Alkitab karena agama tidak mengajarkan kita bahwa kita memiliki kuasa. Agama memberitahu kita bahwa kita tidak berdaya, tetapi kebenaran dan Injil Tuhan bukanlah agama. Ini adalah hubungan dengan Tuhan. Dan dalam hubungan itu, Dia memberi kita semua amunisi. Kita perlu berjuang dalam pertarungan iman yang baik. Dan Dia telah memberi kita lidah, yang merupakan penulis yang siap, seperti pena. Dan itu menulis penyembuhan menjadi ada. Itu adalah menulis berkat menjadi ada. Saya tidak menunggu tahun kalender baru untuk mengubah hidup saya. Saya akan berbicara firman Tuhan. Dan saya akan menggunakan lidah saya seperti pena yang siap menulis. Dan saya akan membawakan kata-kata kehidupan karena kita diciptakan menurut gambar Allah. Dan jika Tuhan, ketika Dia menghadapi kegelapan, kegelapan tidak ketika dihadapkan dengan kegelapan, Dia tidak membiarkan kegelapan ketika dihadapkan dengan kegelapan, apa yang Dia lakukan? Dia berbicara ringan. Ketika menghadapi penyakit, kita harus berbicara tentang kesembuhan. Saya tidak mengatakan kita seharusnya tidak mengakui. Ya, saya berjuang dengan saya bukan pengakuan yang buruk untuk mengatakan bahwa Anda sakit. Adalah pengakuan yang buruk untuk tidak mengatakan bahwa Anda telah sembuh.
Itu adalah pernyataan yang buruk untuk berhenti mengucapkan firman Tuhan. Itulah hal yang saya ingin Anda pahami bahwa terobosan dalam kebangkitan bahwa Tuhan di bumi dan di alam semesta berada di tengah kegelapan. Dia berbicara tentang kehidupan dan dia berbicara dengan ringan dan itu terjadi. Dan beginilah cara Tuhan menghubungkan kita. Kita terprogram untuk menggunakan kata-kata kita. Kita terprogram untuk menggunakan mulut kita. Dan banyak dari kita menggunakannya dengan cara yang salah. Kita semua telah mengatakan hal-hal yang harap dapat kita ambil kembali. Tapi kata-kata itu menusukkan, kata-kata itu menyakitkan, kata-kata itu memang merusak. Bagaimana kata-kata bisa menjadi kuat, kata-kata bisa merusak? Jika mereka tidak kuat, itu akan tahu kita sesuatu tentang kata-kata kita. Setiap orang dari kita bisa menyakiti seseorang dengan hal-hal yang kita katakan, kata-kata itu seperti pedang. Dan itulah mengapa Alkitab mengatakan firman lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Dan ketika kita menggunakan firman Tuhan sebagai senjata kita, pedang roh, yang adalah firman Tuhan, kita membawa kehidupan ke dunia ini. Kami membawa terang ke dunia ini. Kami membawa perdamaian ke dunia ini. Ketika kita mengucapkan firman Tuhan, kita hanya melepaskan dan mengaktifkan kuasa Tuhan di sekitar kita. Dan jika setiap orang percaya melakukan itu, dapatkah Anda membayangkan iman dan optimisme dan kegembiraan dan kebahagiaan yang akan ada di dunia ini? Kita memenjarakan diri kita sendiri dengan kenegatifan kita sendiri. Kita memenjarakan diri kita sendiri dengan kata-kata gelap kita sendiri. Kita memenjarakan diri kita sendiri dengan membiarkan kegelapan berbicara dan saya tidak akan membiarkan kegelapan berbicara untuk saya. Lidahku adalah pena penulis yang siap pakai. Dan saya akan menulis kata-kata iman, kata-kata terang, cinta, kata-kata kompetensi. Kita adalah kepala dan bukan ekor, berada di atas dan bukan di bawah. Kita diberkati saat masuk dan kita diberkati saat keluar dan kita dapat menghadapi tahun ini dan kita dapat menghadapi setiap dan kita dapat menghadapi badai apa dan kita dapat menghadapi situasi apapun dengan mengetahui bahwa kita dapat memotongnya dengan lidah seorang penulis yang siap, kita dapat memotongnya dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Dalam Yohanes 11, ayat 4, Yesus mengatakan sesuatu yang sangat kuat. Ketika mereka memberitahu dia bahwa Lazarus sakit. Dan ketika Yesus mendengar ini, dia berkata, penyakit ini tidak akan berakhir dengan kematian. Tidak akan berakhir dengan kematian. Dan jika Anda membaca sisa Yohanes pasal 11, Anda akan menyadari, tunggu sebentar, Lazarus memang mati. Dia memang mati. Anda tahu, itu seperti, begitu juga Yesus. Dia memang mati. Tapi dia bangkit dari kematian. Penyakit ini tidak akan berakhir dengan kematian. Jadi itu memberitahuku sesuatu. Tidak peduli bagaimana kelanjutannya, yang penting hanya bagaimana akhirnya. Tidak peduli bagaimana kelanjutannya, yang penting hanya bagaimana akhirnya. Ini mungkin akan sangat buruk, tetapi tidak akan berakhir dengan kematian. Ini mungkin termasuk kematian, tetapi itu tidak akan berakhir di sana tidak peduli apa yang terjadi dalam hidup Lazarus. Yesus mengatakan sesuatu yang sangat kuat. Penyakit ini tidak akan berakhir dengan kematian. Tetapi memang termasuk kematian, tetapi tidak berakhir di sana. Tapi sepertinya dia berbohong, penyakit ini tidak akan berakhir dengan kematian, tetapi memang termasuk tetapi tidak berakhir di sana. Jadi situasi keuangan Anda mungkin sudah termasuk kebangkrutan, tetapi tidak harus berakhir di situ. Situasi pekerjaan Anda mungkin termasuk bahwa Anda baru saja dipecat kemarin, tetapi itu tidak berakhir di situ. Ini mungkin termasuk menembak. Ini mungkin termasuk Anda berhenti. Ini termasuk uang yang habis, tetapi tidak berakhir dengan uang yang habis. Itu berakhir dengan uang mengalir. Itu tidak berakhir dengan diagnosis dokter. Itu berakhir dengan kesehatan Anda dan penyembuhan Anda, atau berakhir dengan Anda di surga dengan satu atau lain cara. Itu tidak berakhir seperti yang terlihat. Jadi tidak masalah bagaimana kelanjutannya. Yang penting adalah bagaimana akhirnya. Amin. Wah, kalau kita bisa pegang itu perspektif, itu perspektif. Saya menggunakan ilustrasi ini setahun sekali sekarang mungkin juga menjadi yang pertama tahun ini, saya pegang di tangan saya. Apa yang dikenali semua orang sebagai kayu yang disebut 2x4, seharusnya memiliki lebar 2 inci atau tebal 2 inci dan lebar 4 inci. Ini tidak persis, tapi itulah mengapa disebut 2x4. Baiklah, maksud saya sederhana bahwa kita perlu memukul kepala kita dengan spiritual 2/4. Dan yang saya maksud dengan itu adalah kita perlu mengambil 2 dan mengubahnya menjadi 4. Dan yang saya maksud dengan itu adalah hidup tidak terjadi pada Anda. Hidup sedang terjadi untukmu. Sekarang, jika Anda hanya mengganti keduanya dengan 4, dan itulah mengapa kita perlu memikirkannya, kita membutuhkannya. Jangan coba ini di rumah orang, kita harus masuk ke kepala kita. Kami hanya mengerti bahwa kami harus mengganti keduanya dengan 4. Kita perlu mengambil, kita harus hidup dengan aturan 2x4. Bahwa hidup tidak lagi hanya terjadi pada saya.
Hidup sedang terjadi padaku. Ketika Yusuf dilemparkan ke dalam lubang oleh saudara-saudaranya, ketika di istana dan saudara-saudaranya mengira dia akan membalas dendam kepada mereka. Dia berkata, kalian bermaksud ini untuk kejahatan, tetapi Tuhan bermaksud untuk kebaikan. Anda mungkin telah melakukan kejahatan kepada saya, tetapi Tuhan bermaksud demikian untuk saya, karena yang akhirnya terjadi adalah, Anda tahu, kisah bahwa Yusuf akhirnya menjadi orang kedua di seluruh dunia setelah Firaun, dan dia menceritakan mimpinya kepada Firaun. Dan dia memberitahu Firaun cara menyelamatkan dunia. Dan dia akhirnya menyelamatkan seluruh dunia, semua dimulai dengan dia, dilemparkan ke dalam lubang oleh saudara-saudaranya. Ketika mereka cemburu dengan mimpi yang dia miliki, tidak peduli bagaimana kelanjutannya. Yang penting hanyalah bagaimana itu berakhir dan bagaimana akhirnya. Itu berakhir dengan Joseph di puncak dunia, bukan untuk memerintah orang lain, tetapi untuk melayani orang lain dan membantu mereka menyelamatkan dunia, persis seperti yang dia lakukan. Dan jika kita mengubah 2 menjadi 4, hidup tidak terjadi padaku. Hidup sedang terjadi padaku. Jika kita melihat kehidupan seperti itu dalam 2 Korintus pasal 4, ayat 17, dia sebenarnya memberitahu kita hal yang sama yang dia katakan untuk penderitaan ringan kita. Terjemahan Standar Amerika yang baru mengatakan untuk penderitaan ringan sesaat kita. Nah, apakah ada yang pernah mengalami penderitaan? Penyakit adalah penderitaan? Masalah keuangan adalah penderitaan. Masalah emosional adalah penderitaan. Memiliki masalah hubungan adalah penderitaan. Oh, kita semua pernah mengalami penderitaan. Kita semua tahu bagaimana rasanya mengalami penderitaan. Sesuatu yang menimpa kita, sesuatu yang negatif yang menimpa kita. Tapi perhatikan apa yang Paulus sebut itu. Dia menyebutnya sesaat dan dia menyebutnya ringan. Wah, ketika itu terjadi pasti tidak terasa sesaat. Sepertinya itu akan berlangsung selamanya, bukan? Dan ketika itu terjadi, rasanya tidak ringan. Tampaknya benar-benar berat. Tetapi Paulus menempatkannya dalam perspektif, itulah yang dimaksud dengan pemikiran 2 kali 4. Ini semua tentang pergeseran perspektif kita untuk penderitaan ringan sesaat, itu hanya sesaat dibandingkan dengan keabadian. Dan itu sangat ringan dibandingkan dengan lama itu bisa bertahan dan seberapa besar pengaruhnya terhadap Anda. Itu tidak bisa mengendalikan hidup Anda. Dia berkata untuk sementara penderitaan ringan menghasilkan apa? Apa yang dikatakan ayat itu untuk penderitaan ringan sesaat yang menghasilkan bagi kita? Apa bagi kita? Jangan lewatkan kata-kata itu karena penderitaan ringan sesaat menghasilkan bagi kita. Untuk kita. Penderitaan ringan sesaat menghasilkan sesuatu untuk Anda. Dengan kata lain, kita bisa menggunakan penderitaan ringan sesaat itu. Kami tidak. Itu tidak mengendalikan kami. Itu tidak mengatur kita. Ini melayani kita. Itu akan berakhir dengan melakukan sesuatu untuk kita. Karena penderitaan ringan sesaat menghasilkan bagi kita bobot kemuliaan yang kekal, jauh melampaui semua perbandingan. Wow! Itu adalah ayat yang luar biasa di sana, terutama bahwa apa yang akan terjadi sebagai akibat dari penderitaan ringan yang sesaat ini, menghasilkan beban kemuliaan yang kekal, jauh melampaui semua perbandingan yang dihasilkannya bagi kita. Ini menghasilkan untuk kita sementara saya memiliki ini dalam beberapa terjemahan dalam Standar Amerika Baru yang diproduksi untuk kita dalam versi King James yang baru, itu bekerja untuk kita dalam versi standar bahasa Inggris. Itu sedang mempersiapkan untuk kita dan dalam terjemahan NIV mencapai untuk kita. Sekarang, saya ingin Anda berpikir sejenak tentang kata-kata itu bahwa penderitaan ringan dan sesaat yang kita alami. Kami mengalami 2021 yang kami alami. Apapun yang datang melawan kita pada tahun 2022, apapun yang terjadi dan apapun yang dilakukan pada kita akan melakukan sesuatu untuk kita lagi. Untuk mengatakannya dengan cara ini bahwa itu menghasilkan bagi kita bobot kemuliaan yang kekal, itu bekerja untuk kita bobot kekal kemuliaan. Ini bekerja untuk kita, ini bekerja untuk kita. Kami tidak bekerja untuk itu. Ini untuk kita, itu menghasilkan sesuatu untuk ini bekerja sesuatu untuk kita. Itu sedang mempersiapkan sesuatu untuk kita dan itu mencapai sesuatu untuk kita. Itulah jenis perspektif yang saya ingin Anda hadapi tahun ini. Begitulah cara memandang kehidupan. Tidak peduli apa yang menimpa Anda, tidak peduli apa yang menentang Anda, ubah 2 menjadi 4. Bukan itu yang terjadi padaku. Ini adalah apa yang terjadi untuk saya. Ini menghasilkan untuk saya. Ini bekerja untuk saya. Ini sedang mempersiapkan saya. Itu mencapai sesuatu bagi saya. Oh, sayang. Jika Anda akan memahami ini terlebih dahulu, hari ini, jika Anda memahami kebenaran Tuhan, Anda menyadari bahwa Tuhan mengetahui apa yang akan Anda hadapi tahun lalu, Dia tahu apa yang akan Anda hadapi tahun ini. Dia tahu apa yang Anda alami hari ini. Dia tahu apa yang akan Anda alami besok. Dan Dia menyebabkan semua hal bekerja sama untuk kebaikan Anda. Dia mengubahnya dari sesuatu yang membuat Anda menderita menjadi sesuatu yang bekerja untuk Anda.
Sesuatu yang mencapai sesuatu untuk Anda. Sesuatu yang sedang mempersiapkan sesuatu untukmu. Dan itu jauh melebihi semua yang Anda alami saat ini. Saya suka Roma pasal 8, ayat 28. Ketika dia mengatakan semua hal, hal baik, semua hal buruk, semua hal salah. Segala hal. Saya memilih keputusan yang salah. Saya membuat semua hal. Ini bukan alasan untuk terus melakukan sesuatu yang Anda tahu salah atau menyakiti seseorang. Tapi itu adalah pemahaman tentang belas kasihan. Itu memberi diri Anda anugerah. Itu orang lain belas kasihan dan kasih karunia. Ya, Anda baik-baik saja. Saya bahwa Anda melakukan sesuatu kepada saya yang menyakiti saya, tetapi Anda tahu entah bagaimana itu bekerja untuk saya. Itu adalah mencapai sesuatu bagi saya. Sedang mempersiapkan sesuatu untukku. Itu menghasilkan sesuatu untuk saya. Wah, ini akan membebaskan kita dari segala kepahitan. Satu-satunya alasan kita menjadi pahit pada bukan karena apa yang mereka lakukan. Itu adalah apa yang kami pikir mereka memilikinya. Kami pikir apa yang mereka lakukan memiliki kekuatan untuk melakukan sesuatu yang lebih buruk dalam hidup kami. Ketika kebenaran adalah apa yang mereka lakukan hanya memberdayakan Anda. Ketika Anda tidak lagi memberdayakannya untuk mengontrol bagaimana Anda menghadapinya dan bagaimana Anda melihatnya. Itu tidak lagi memiliki kendali atas karena Anda telah mengubah perspektif Anda telah mengambil kekuatannya, Anda telah menyatakan dan memutuskan bahwa hal itu akan bekerja untuk Anda. Tidak melawanmu. Hal yang dilakukan orang itu kepada Anda akan menghasilkan sesuatu yang baik di dalam diri Anda karena iman Anda, karena cara Anda memandangnya dan apa yang Anda katakan tentangnya. Saya suka apa yang dia katakan. Saya pikir itu ada dalam terjemahan standar Amerika yang baru dari ayat ini, Roma 8, 28 karena Allah menyebabkan segala sesuatu bekerja bersama untuk kebaikan. Sekarang kita tahu Tuhan tidak menyebabkan segala sesuatu. Jika Anda membuat keputusan yang buruk, bukan Tuhan yang menyebabkan keputusan itu. Bukan karena Tuhan menyebabkan kejahatan. Kejahatan menyebabkan kejahatan, orang jahat menyebabkan kejahatan. Iblis tetapi Tuhan tidak menyebabkan kejahatan, tetapi Tuhan menyebabkan segala sesuatu bekerja bersama untuk kebaikan bagi mereka yang mencintainya dan dipanggil sesuai dengan tujuannya. Dan itu adalah Anda dan saya, anak Tuhan, percayalah. Anda sedang mencintai Tuhan sekarang, hanya dengan percaya. Jika Anda hanya akan percaya pada cintanya untuk Anda, itu adalah langkah pertama Anda dalam mencintai Tuhan. Ketika Anda percaya cinta yang Dia untuk Anda, itu adalah Anda benar-benar Alkitab berkata kita mengasihi Dia karena Dia lebih dulu mengasihi kita. Pertama, Yohanes 4 kami mencintainya karena Dia lebih dulu mencintai kami. Jadi saya tahu banyak orang mendiskualifikasi diri mereka dari ayat ini dengan mengatakan, saya rasa saya tidak boleh cukup mencintai Tuhan karena semua hal tidak bekerja sama untuk kebaikan saya. Cukup mencintai Tuhan, cara Anda bisa mencintai Tuhan adalah dengan cinta yang Dia miliki untukmu. Anda hanya mencintainya kembali karena Dia kali mencintai Anda. Jadi Anda berbuat Anda mencintainya. Jadi mengapa hal-hal tidak bekerja sama untuk kebaikan Anda? Karena mereka belum selesai. Berhenti menarik semuanya keluar dari oven sebelum selesai. Berhenti menarik sesuatu dari oven sebelum dimasak. Saya tahu betapa laparnya Anda, tetapi dinginnya tidak enak. Saya tahu betapa laparnya Anda, tetapi rasanya tidak enak jika belum selesai. Saya tahu betapa laparnya Anda, tetapi tidak. Tidak, itu tidak akan memuaskan rasa lapar Anda seperti itu, jika Anda membiarkannya selesai, biarkan diasinkan. Biarkan Tuhan menyelesaikan apa yang Dia mulai. Dia tidak menyebabkan semua hal, tetapi Dia menyebabkan semua hal bekerja bersama untuk kebaikan kita, perspektif yang tepat untuk tahun baru ini, perspektif yang tepat untuk hari yang baru ini, perspektif yang tepat untuk jam yang baru ini, perspektif yang tepat untuk jam Anda berikutnya, perspektif yang benar. Ketika Anda sampai di rumah hari ini, perspektif yang tepat. Ketika Anda bangun besok, perspektif yang tepat. Ketika Anda pergi tidur malam ini, perspektif yang tepat adalah melihat masalah sebagai kemungkinan, melihat masalah sebagai peluang yang Anda lihat begitu banyak orang Kristen telah menghabiskan energi iman mereka. Mereka telah menghabiskan energi iman mereka untuk mencoba menghindari masalah, mencoba ujung kaki melalui kehidupan. Jadi mereka tidak pernah melakukan apapun. Saya tidak ingin pernah memiliki masalah. Saya tidak ingin ada orang yang marah kepada saya. Saya tidak ingin ada orang yang pernah melakukan kesalahan kepada saya. Saya mencoba, Anda tidak bisa hidup seperti itu. Orang akan berpikir buruk tentang Anda. Terkadang Anda akan membuat kesalahan. Orang lain akan membuat kesalahan. Apa yang harus kita hentikan? Berhenti berusaha menjalani hidup yang bebas masalah dan mulailah hidup dengan perspektif bahwa masalah kita hanyalah peluang yang menjadi masalah.
Jika dilihat dengan benar, jika dilihat dari sudut pandang Tuhan, mereka tidak terlalu panjang. Mereka sangat ringan. Dan mereka menghasilkan kemuliaan yang jauh lebih besar, yang memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan kemuliaan adalah datangnya kuasa Tuhan. Jadi Anda tidak hanya akan mengalami kedatangan kuasa Tuhan, tetapi Anda akan memuliakan Tuhan karena Anda akan melihat hal itu dari sudut pandang Tuhan, bukan dari sudut pandang Anda. Kembali ke pasal 2 Korintus 4, ayat 17, lihat apa yang dia katakan di sini. Dia berkata untuk sementara penderitaan ringan kita bekerja untuk kita, menghasilkan bagi kita bobot kemuliaan, jauh melampaui semua perbandingan dan bagaimana dia melakukannya? Bagaimana cara kerjanya? Bagaimana saya mengambil penderitaan ringan sesaat ini, penderitaan keuangan? Anda punya, mendapat kredit buruk. Anda punya utang, Anda mengerti, bagaimana saya mengambil penderitaan ringan sesaat ini? Dokter berkata, Anda sakit. Dokter Anda memiliki masalah ini. Anda membutuhkan operasi itu. Keuangan Anda mengatakan ini, pernikahan Anda mengatakan ini teman Anda berkata, bagaimana Anda mengambil penderitaan ini yang menyebabkan Anda kesakitan dan ketakutan dan kecemasan? Dan bagaimana Anda membuatnya menghasilkan, bekerja untuk, mencapai, untuk, menghasilkan untuk Anda? Ayat berikutnya menjawab pertanyaan ayat 18. Sementara kita tidak melihat pada hal-hal yang terlihat, tetapi pada hal-hal yang tidak terlihat karena hal-hal yang terlihat bersifat sementara dapat berubah. Tetapi hal-hal yang tidak terlihat adalah kekal saat kita melihat, saat kita menginginkannya. Saya bertanya-tanya apakah Anda akan mendapatkan yang itu saat kita melihat, sementara kita melihat, mendengarkan, hal, penderitaan yang datang terhadap Anda. Itu menghasilkan sesuatu yang besar untuk Anda. Ini adalah mencapai sesuatu yang besar untuk Anda. Ini bekerja dengan baik bagi Anda saat Anda melihat ayat 18. Saat Anda melihat sesuatu secara berbeda, saat Anda melihat, apa yang Anda lihat saat Anda melihat sekarang? Hal-hal yang sementara, hal-hal yang kekal ketika Anda menderita, tetapi Anda melihat janji Tuhan ketika 10 orang kusta menderita kusta, tetapi satu melihat dan melihat bahwa dia disembuhkan. Apa yang Anda lihat adalah apa yang akan menyebabkan penderitaan yang ada dalam hidup Anda untuk menghasilkan bagi Anda, sesuatu yang melampaui semua bobot dan kemuliaan, melampaui apa yang dapat Anda bayangkan dan melampaui pendengaran, membuat keputusan yang baik jauh lebih baik daripada membuat keputusan yang buruk. Tapi coba tebak, kita semua membuat yang buruk. Terkadang berdamai dengan diri sendiri. Beri diri Anda rahmat dengan mengambil kesalahan itu dan pergi Tuhan, saya akan fokus pada kebaikan yang bisa keluar dari ini daripada bagaimana ini akan menghancurkan saya. Kalahkan aku, sakiti aku, menyakiti saya semua tentang saya. Bagaimana kalau kita katakan, Tuhan, ini akan menghasilkan sesuatu untuk kemuliaan-Mu. Saya percaya Anda untuk mengubah ini menjadi sesuatu yang baik. Kita bisa melihat tahun 2020 dan berkata, COVID menghancurkan hidup kita. Kita bisa melihat pada tahun 2021. COVID menghancurkan hidup kita. Dan sejujurnya, inilah mengapa yang terpenting adalah apa yang abadi. Bukan apa yang sementara karena terus terang jika seseorang dilahirkan kembali dan mereka telah bertemu Yesus sebagai penyelamat dan Tuhan mereka, jika mereka telah menerima Yesus sebagai penyelamat mereka, percaya bahwa Dia bangkit dari kematian dan mereka mati karena COVID mereka berada di surga. Jika mereka meninggal karena kanker, mereka berada di surga. Jika mereka meninggal karena usia tua, mereka berada di surga. Jika mati, selamat mereka berada di surga. Dan kemudian yang penting bagi kita, yang perlu penting bagi kita adalah kita harus melihat kehidupan yang sementara dan berhenti berfokus pada hal-hal sementara dalam hidup dan melihat ke dalam hal-hal yang kekal. Fokus pada hal-hal yang penting. Dan segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Dan kemudian coba tebak, kita akan lebih tertarik menyelamatkan jiwa orang daripada khawatir jika mereka terkena penyakit atau virus, atau jika mereka mendapatkan sesuatu, karena hidup ini penuh dengan masalah dan hidup ini penuh dengan penderitaan. Dan dunia ini dipenuhi dengan hal-hal buruk. Dan itu akan menemui kita suatu hari nanti, dan kita akan menghadapinya suatu hari nanti. Ini akan memukul kita dengan keras kadang-kadang. Dan apa yang harus kita lakukan adalah kita harus menyadari bahwa kita tidak fokus pada itu. Itu mungkin memukul saya, tapi itu bukan fokus saya. Tuhan akan mengubahnya menjadi sesuatu yang baik. Karena hidupku adalah aku di bumi ini untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaannya, dari kemuliaannya, kemuliaannya. Aku di bumi ini ke tahtanya, dari tahtanya, di tahtanya untuk tahtanya. Itu adalah kamu dan aku. Dan karena itu,
Tidak peduli apa yang datang melawan kita, itu menghasilkan sesuatu untuk kita karena jika Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita jika Tuhan di pihak kita? Apa yang dia katakan di sana dalam Roma 8:31, ketika Paulus berkata, jika Tuhan di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Dia tidak mengatakan bahwa tidak akan ada orang yang menentang kita. Dia mengatakan tidak masalah jika Anda fokus pada siapa yang untuk Anda. Tuhan, jika Tuhan di pihak kita, dia mengajukan pertanyaan retoris dengan cara yang hampir mengejek siapa yang bisa melawan kita. Tidak masalah. Siapa yang melawan kita? Tidak masalah. Bukankah lucu bagaimana kita tidak menyukai orang-orang tertentu ketika mereka seperti, kita tidak suka, seperti mari kita berolahraga sejenak. Kami tidak menyukai pemain terbaik di dunia karena mereka tidak ada di tim kami. Jadi kita adalah tamu. Kami pikir mereka melawan kami dan karena itu kami melawan mereka. Jadi Tom Brady selama 20 tahun terakhir, mungkin Anda tidak menyukainya. Dia adalah quarterback untuk New England Patriots. Sekarang Tampa Bay Buccaneers kembali. Bahkan, menggosok saya dengan cara yang salah. Tetapi jika Chicago Bears akan merekrutnya, jika mereka akan merancang setengah dari dia, kami akan sangat senang. Mengapa kita harus memiliki? Mengapa kita harus bahagia? Karena pria terbaik adalah untuk kita. Pemain terbaik adalah untuk kami. Kami mencintai Michael Jordan karena dia untuk kami. Semua orang membencinya, tapi dia untuk kita. Dan jika dia untuk kita, tidak masalah siapa yang melawan kita. Kami selalu memenangkan final. Ketika Michael Jordan berada di tim, jika Tuhan di pihak kita, itu tidak masalah. Siapa yang melawan kita? Yang penting adalah siapa untuk kita. Tuhan di pihak kita. Tuhan kami mendapatkannya. Dia tidak. Siapa yang bisa menentangnya? Tidak masalah siapa yang bisa melawan itu masalah mereka karena Tuhan di pihak kita. Siapa yang bisa melawan kita? Itu masalah mereka. Itu bukan masalah kita. Karena Tuhan ada untuk kita. Nah, jika kita bisa memandang hidup seperti ini, maka perspektif yang benar adalah melihat hidup itu terjadi untuk kita, bukan melawan kita atau kepada kita. Perspektif yang tepat adalah melihat masalah sebagai kemungkinan daripada hukuman mati. Dan perspektif yang tepat adalah melihat orang bukan sebagai masalah yang harus dipecahkan, tetapi sebagai orang untuk dinikmati. Anda tahu, saya ingin Anda melihat kehidupan. Jika Anda hanya akan mengambil 3 hal ini mulai hari ini, atau hanya memulai dengan hari ini, sendirian, mari kita putuskan hari ini bahwa hidup sedang terjadi untuk kita. Tidak untuk kita. Mari kita putuskan hari ini bahwa masalah kita akan berubah menjadi kemungkinan dan peluang. Mereka tidak akan menghancurkan kita. Mereka tidak akan mengalahkan kita. Tidak akan membuat kita mundur. Mereka tidak akan merusak kita. Dan mari kita putuskan hari ini. Orang akan menjadi sesuatu yang kita nikmati, bukan sesuatu yang harus kita perbaiki. Bukan seseorang yang harus kita perbaiki. Wah, jika kita melihat adalah hal-hal yang terjadi pada kita secara berbeda. Jika kita melihat masalah yang kita miliki secara berbeda, dan jika kita melihat orang secara berbeda, kita akan benar-benar menjadi orang yang bahagia. Jika kita menyadari hidup tidak terjadi pada saya, itu terjadi pada saya. Jika kita menerima kebenaran itu, bahwa masalah saya adalah kemungkinan saya. Masalah saya akan menghasilkan peluang. Masalah saya akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik dalam hidup saya karena saya tidak fokus pada masalah. Saya fokus pada Yesus. Saya fokus pada hadiahnya, bukan masalahnya. Saya fokus pada apa yang dapat dilakukan Tuhan dengan ini daripada apa yang dapat dilakukan oleh hal ini dengan saya. Dan jika kita melihat orang, bukan sebagai masalah untuk dipecahkan, tetapi orang untuk dinikmati, kita akan benar-benar bahagia. Tahun berganti dan penanggalan berganti. Itu tidak akan membuat Anda bahagia, tetapi cara Anda melihat kalender baru ini yang bisa membuat Anda bahagia. Cara Anda melihat apa yang akan cara Anda, itu bisa membuat Anda cara Anda melihat, cara Anda mendengarkan. Jadi tidak senang. Tahun baru. Selamat tahun baru. Seperti Anda mendengarkan, apa yang Anda dengarkan? Siapa suara-suara yang Anda dengarkan? Apa suara-suara yang Anda dengarkan? Apakah Anda mendengarkan suara-suara Tuhan? Suara Tuhan adalah Anda mendengarkan suara cinta. Apakah Anda mendengarkan suara pemberi semangat? Apakah Anda mendengarkan suara negatif dan gosip dan perpecahan? Anak laki-laki Paul mengerti. Paulus, sang rasul, mengerti bagaimana memandang orang ketika dia menulis kitab Filipi.
Dia pada dasarnya mengatakan 3 hal kepada mereka dalam kitab Filipi. Dia berkata, saya berterima kasih. Dia berkata, aku mencintaimu. Dia berkata, aku percaya padamu. Anda tahu 3 hal itu. Begitulah cara saya memutuskan untuk melihat Anda. Jadi saya memutuskan untuk melihat diri saya sendiri. Jadi saya telah memutuskan untuk melihat saya berterima kasih pada Anda. Aku mencintaimu. Aku percaya padamu. Saya pikir saya melihat Anda. Saya berterima kasih karena Anda telah menjadi keluarga rohani bersama saya. Saya berterima kasih pada Anda. Aku mencintaimu, dan saya percaya pada Anda, apapun yang saya alami, saya berterima kasih. Tidak peduli apa yang saya alami, saya mencintaimu. Tidak peduli apa yang saya alami, saya percaya pada Anda. Tidak peduli apa yang Anda alami, saya berterima kasih. Tidak peduli apa yang kamu alami, aku mencintaimu. Tidak peduli apa yang Anda alami, saya percaya pada Anda. Begitulah cara Tuhan melihat kita. Begitulah kita perlu melihat diri kita sendiri. Begitulah kita perlu melihat pergeseran perspektif lainnya. Ketika Anda mulai berterima kasih kepada orang-orang dalam hidup Anda, daripada mencoba memperbaiki orang-orang dalam hidup Anda, hasil bagi kebahagiaan Anda mengalir. Ketika Anda melihat orang, seseorang harus berterima kasih. Seseorang untuk mencintai seseorang untuk dipercaya, daripada seseorang yang menjadi ancaman, seseorang yang membuat Anda tidak bahagia, seseorang yang menyebabkan Anda kesulitan. Tidak, bukan mereka penyebabnya. Hidup terjadi untuk Anda, bukan untuk Anda. Sesuatu yang baik datang dari itu. Gunakan iman Anda untuk melihat masalah, menjadi kemungkinan daripada menghindari masalah. Semua cahaya sepanjang hidup Anda, yang Anda akan gagal karena akan ada masalah yang tidak dapat Anda hentikan, tetapi Anda dapat melihatnya secara berbeda dan Anda dapat melihat kemungkinan di dalamnya. Dan Anda dapat melihat mereka dari sudut pandang Tuhan, apa yang dikirim musuh untuk mengalahkan Anda. Tuhan membungkuk untuk melengkapi Anda. Kurasa aku tidak akan pernah bosan mengatakan itu. Saya harap Anda tidak pernah bosan karena memang begitulah cara iman bekerja. Anda menyadari kata-kata Anda memiliki kekuatan untuk menembus masalah apapun yang Anda hadapi. Bagaimanapun, masalah tidak lagi menguasai Anda karena Anda tahu, Anda memiliki kekuasaan atasnya. Mari kita berdiri bersama hari ini. Saya berharap ini melayani Anda dan harapan membuat waktu Anda berharga untuk datang dan beribadah bersama dan terhubung dengan kami di kota, untuk terhubung dengan kami di seluruh dunia. Jika Anda belum pernah menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan, berdoalah ini dengan lantang bersama saya. Semua orang berdoa dengan lantang. Dan saya tahu orang-orang berdoa online untuk pertama kalinya. Mungkin Anda berdoa di sini untuk kalinya, tetapi semua orang berdoa bersama-sama. Dengan suara keras, Ayah Surgawi, saya mengundang Yesus ke dalam hidup saya sebagai penyelamat dan Tuhan saya percaya Yesus mati untuk dosa-dosa dan bangkit dari kematian. Mulai saat ini dan seterusnya, saya adalah anak Tuhan. Jika Anda berdoa-doa itu untuk menerima Yesus Kristus dan Tuhan, maukah Anda datang ke altar hari ini dan memberitahu seseorang? Maukah Anda menghentikan seseorang di salah satu stan kami dan memberitahu mereka, dan kami memiliki sebuah buku untuk Anda? Langkah selanjutnya dari perjalanan Anda dengan Tuhan benar-benar gratis. Anda dapat mengunduhnya di mana saja di dunia. Bagi Anda yang menonton online, kekuatan kehidupan baru adalah hadiah saya untuk Anda. Ini adalah langkah selanjutnya dalam perjalanan dengan Tuhan ini. Jika Anda membutuhkan doa untuk hal lain yang belum kita bahas, setelah bernubuat, datanglah ke altar. Salah satu mitra doa kami akan berdoa bersama Anda dan bekerja sama dengan jika tidak, Anda diberhentikan. Terima kasih telah keluar di salju. Terima kasih telah datang dalam cuaca sulit. Terima kasih telah berada di Aku Cinta Kalian. Saya berterima kasih pada Anda. Saya percaya Anda melihat Anda lain kali. Tuhan memberkati.